Suara demokrasi. Telusuri demokrasi, ciptakan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA unggulan BPPT Al-Fatah. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman kelas 11. Kali ini kita akan membicarakan tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sebuah program dari kurikulum Merdeka. Kita sapa-sapa dulu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Tak kenal maka tak tayang ya, jadi supaya kenal dan makin sayang, kita kenalan dulu. Boleh dari pojok sebelah sana yang pakai kacamata? Perkenalkan, nama saya Zodi. Saya Viko. Saya Izan. Saya Randy. Saya Jihan. Saya Nafa. Saya Elisa. Saya Risma. Dan saya Nila. Tadi belum kenalan juga Iya. kan? Oke. Nah, di kelas 11 tuh tema P5-nya tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Suara demokrasi dan kearifan lokal. Oh, kalau yang sedang berlangsung sekarang apa nih? Kalau yang sedang berlangsung sekarang itu suara demokrasi. Oh, suara demokrasi. Boleh diceritain nggak kalau di P5 suara demokrasi itu kegiatan itu ngapain aja sih? Jadi di sekolah P5 setiap temanya itu dilaksanakan selama 15 hari. 6 hari di bulan pertama, 6 hari di bulan yang kedua, dan 3 hari di bulan yang ketiga. Oke. Dan di P5 tema demokrasi kita mendapatkan materi tentang demokrasi, diajak untuk mengamati masalah dan mencarikan solusi untuk yang masalah tadi yang telah ditemukan. Oh, berarti kerjaannya bisa dibilang nyari masalah dong ya? Betul sih Bu, tapi kita juga cari solusinya. Oh gitu. Oke, berarti nyari masalah, nyari Cari solusi. solusi. Oke, kita mulai dulu dari nyari masalah. Nyari masalah dapat? Dapat. Dapat. Oh, dapat. Boleh dong sharing apa aja sih masalah-masalah yang ditemukan selama kalian kegiatan P5? Silakan. Siapa mau? Ya, saya Oke. dan Nafa mengumpulkan masalah dalam pelayanan UKS. Pelayanan UKS, jadi fasilitas kesehatan di sekolah seperti itu ya. Iya, Oke, iya. kalau yang lain? Saya sama Izan di bidang kedisiplinan, Kedisiplinan, ketertiban. kedisiplinan dan ketertiban peserta didik seperti itu Iya. ya, atau murid ya. Oke, terus Saya dan Jian menemui permasalahan hal sarana dan prasarana. oke. Lalu Dan saya Randy. ingin untuk mading sekolah menjadi lebih baik. Oh gitu. Iya. Udah dapat masalahnya nih. Terus diapain masalah itu? Didiskusiin bareng-bareng, diselesaikan, dicarikan solusi. Dicarikan solusinya. Gimana tuh? Dari nemu masalah nyampe ketemu solusi. Pastinya nggak instan dong. Ada Iya, prosesnya iya, gitu. iya. Boleh tolong diceritain nih? Jadi di P5 ini ada dikasih materi problem solving yang apa? Metodenya design thinking. Oh, design thinking. Aku pernah denger sih. Design Kayak gimana? Kayak gimana? Jadi itu ada 5 metode, 5 langkah. Oke, Yang 5 pertama langkah. empathize, yang Nice. kedua define, yang Define. ketiga ideate, yang keempat prototype, yang terakhir test. Oh gitu. Jadi ada 5 tahapan dalam salah satu metode problem solving yaitu design thinking. Kita penasaran nih, mungkin juga teman-teman di rumah juga penasaran seperti apa sih tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi yang pertama di tahap empathize kita melakukan wawancara secara mendalam. Jadi kita melakukan wawancara ke siswa-siswa SMA unggulan ini dan Oke. kita Apa yang didapat dari wawancara itu? ada Yang usulan gitu Bu. Ada usulan kayak kurang apa gitu. Oh, oke. Sesuai namanya ya, tahapnya empathize. Jadi kita Iya. berempati menjadi subjek. Kalau di sini berarti kalau jadi peserta didik SMA unggulan BPT Al-Fatah, seperti apa sih kedisiplinan sebagai mereka adalah pelaku maupun juga sekaligus pengamat seperti itu. Iya. Oke, jadi dari wawancara mendalam itu kita dapatkan seperti apa sih sebenarnya apa yang dirasakan oleh teman-teman di sekolah ini. Kemudian tahap keduanya tahap kedua define. Kita setelah wawancara tadi kita menentukan mengumpulkan informasi. Jadi di SMA ini di bidang khususnya untuk saya dan Izan di bidang
ketertiban, kedisiplinan masih kurang sedikit Masih kurang itu mau. optimal gitu kan Ya. ya. Jadi dari fakta-fakta seperti ini, kemudian persepsi dari murid-murid itu seperti ini, kemudian timnya Viko dan teman-teman itu merumuskan. Jadi sebenarnya apa sih persoalannya gitu ya? Iya. Tahap kedua define seperti itu. Oke. Terus yang ketiga mungkin seperti apa? yang ketiga itu Ideate. ideate. Ideate itu seperti apa tuh? Jadi kita memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah ya tadi itu. Untuk kelompok saya ini Apa tuh idenya? menghidupkan kembali SPD, Apa itu SPD? School Police Department. Oh Jadi- gitu. Boleh dideskripsikan biar lebih jelas. Jadi untuk simpelnya itu seperti polisi pada umumnya, jadi menertibkan siswa. Menertibkan siswa. Siswa, iya. Oh gitu. Jadi akan ada sekelompok murid, Murid. yang kita bukan minta ya, misalnya dibentuk seperti Iya. itu, dan mereka akan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu terkait dengan penegakan kedisiplinan di sekolah. Oke. Berarti itu oke. Mungkin tahap keempat dulu deh. Gimana? Keempat itu prototype. Oke, prototipenya. Prototipenya kita lakukan uji coba di kelas 11 dulu. Oh gitu. Iya, Oke. SP5. Oh gitu. Oke. Jadi artinya kalian membuka open recruitment Ya. untuk pembentukan school police Department. department gitu. Oke. Ada yang ini turut serta? Kemarin itu ada gitu. sekitar 20 atau 19 19. Yang apa nih? yang daftar. Oh yang daftar. Terus yang daftar ini bakal ngapain? Nanti tahap selanjutnya di tanggal 28 ada tes Oh 28. Oktober. Oh 28 Oktober. Oke, jadi ada pendaftaran, kemudian ada seleksi. Seleksi. Jadi 19 itu nggak semuanya lolos. Enggak, Oh gitu. Jadi terpilih ya? terpilih. Oke. Tesnya sendiri berupa apa nih kalau boleh tahu? Nanti ada tes langsung oleh Bapak Ibu guru, dikasih Berupa? berupa tes tulis. Oh tes tulis, oke. Ya. Kemudian Ada juga tes wawancaranya. tes wawancara, oke. Oh ada tes lapangan juga ya? Tes lapangannya berupa apa nih? Berupa PBB. Oh baris berbaris. Sebelum mendisiplinkan, menegakkan, mengatur orang supaya baris dengan baik, harus jadi contoh dulu seperti itu. Oke. Terus pelatihnya sendiri dari mana ya? Nanti ini akan dikasih bimbingan langsung oleh Bapak Ibu guru dan Pak tentara. Oh melibatkan tentara ya, tentara di wilayah sekolah kita ya. Jadi memang nggak game-game, nggak ecek-ecek. Ini Iya. beneran digarap serius gitu ya. Jadi program dari P5 berkiprah untuk sekolah yang lebih baik dengan menghidupkan kembali SPD. Oh ya, ini for your information ya buat audiens. Jadi dulu kita tuh ada SPD dulu. Cuma kemudian vakum, salah satunya juga faktornya adalah karena COVID gitu. Nah, kevakumannya beberapa tahun dan dengan kondisi kedisiplinan yang belum optimal, kita jadi tergerak kembali untuk membangkitkan karena kemarin mati suri seperti itu. Oke, jadi for the next kita ada seleksi, kemudian pelatihan. Oke, good luck, semoga sukses Viko. Kalau Viko sendiri join nggak? Join juga. Oh join. Harusnya. Oh harus ya? Iya. Harus lah, kan harus jadi contoh ya kan. Oke, itu kalau dari Viko ya tadi. Jadi ternyata design thinking itu ada 5 tahapan seperti itu, dan berarti kalian semua melaksanakan prototipe dari tahapan itu ya, Iya. atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Kalau boleh sharing dari kelompok selain kedisiplinan, dari kelompok yang lain? Pelayanan UKS. Oke, pelayanan UKS. Oke, gimana nih? Apa yang ditemukan, terus apa yang dibikin gitu dari kelompok kamu? Kan kita pelayanan UKS ada 2 kelompok ya, Bu, ya. Nah itu untuk yang kelompok pertama kan itu bikin kader UKS. Pertama itu Oke. kader UKS, terus untuk yang kelompok saya itu bikin buku kesehatan untuk peserta didik.
Nah, terus habis itu setelah dibicarakan dengan Lause, ternyata enaknya kalau digabung. Siapa itu Lause kalau boleh tahu? Miss Indah, Oh, Miss Indah. Siapa itu Miss Indah? kepala UKS. Oh, kepala UKS, petugas UKS teman-teman buat yang belum tahu. Iya, iya. Karena penonton kita kan dari seluruh penjuru benua lain juga ya kan. Belum ada yang belum kenal Miss Indah ya kan. Oke, jadi ada kader UKS, kemudian juga ada buku kesehatan. Oke, mungkin kader UKS ini menarik ya. Jadi itu seperti apa? Boleh diceritakan rangkaian kegiatannya? Kader UKS itu kalau kan sekarang belum dipilih gitu. Oke. Nah, kalau sudah terpilih itu nanti kalau sudah terpilih itu setiap istirahat itu ada 2 orang yang menemani Miss Indah. Oke. Sebelum dipilih itu ada tes, yaitu kayak di kelas kayak memberikan obat itu gimana, terus Oke. habis itu memeriksa tensi itu gimana, habis itu cara mengukur berat badan itu gimana, cara mengukur tinggi badan itu gimana, kayak gitu. Oh, oke. Sama tes tulis. Oh, oke. Apakah juga melalui tahap open recruitment dulu gitu, menyaring siapa yang berminat, terus baru dites atau ditunjuk atau gimana? Open recruitment. Jadi memang kita memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap murid. Jadi kita tidak membatasi siapapun untuk join menjadi kader UKS. Cuma nanti memang ada seleksinya. Hanya orang-orang terpilih yang bisa join jadi kader UKS seperti itu. Jadi kader UKS ini bakal dipilih dan kemudian menjalankan fungsi sebagai petugas seperti itu ya, bisa dibilang ya. Dan setiap istirahat, setiap istirahat berarti nanti dia setiap istirahat nggak bisa jajan, gimana tuh? Kan gantian Bu, kayak semisal hari Sabtu itu saya sama Nafa, terus hari Minggu itu Randy sama Viko misal kayak gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Oh, berarti kalau sehari 2 berarti banyak ya yang bakal diambil. Kalau kita sekolahnya ada 6 hari bisa 6 kali 2 kan 12 ya. Iya, 12. Oke, biar kalau 1 hari bertugas 5 hari masih bisa Jajan. jajan. Oh, iya, kita juga manusia ya butuh jajan. Iya. Oke. Menarik sekali ya kader UKS. Kemudian juga ada buku kesehatan. Buku kesehatan kalau dari namanya sendiri sih aku kepikiran di situ ada kayak riwayat kesehatan gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi mungkin selain riwayat kesehatan? Questionnaire. Oh, oke. Jadi bakal ada tanya jawab dari petugas UKS dan juga mungkin dibantu sama kader ya nanti untuk wawancara si murid ya. Oh, gitu. Di data seperti itu ya. Kebayangnya seperti itu, benar ya? Benar. Oh, oke. Soalnya di dalam buku itu ada identitas diri, kuesioner, terus habis itu kartu rekam medis. Oh, kartu rekam medis. Jadi nanti setiap kunjungan ke UKS, misalnya nih, Viko, oke, petugas, oke, nomor rekam medis berapa, terus nanti ditensi, berarti standar, terus nanti diambil gitu ya, kayak buku KIA kalau di posyandu itu ya, terus juga ya buku RM lah rekam medis dilihat kayak Viko kemarin sakit, ini kok nggak sembuh nih, dosisnya harus dinaikin gitu ya, jadi nggak nanya kemarin sakit apa gitu ya. Oke. Kalau dibikin berarti sebelumnya belum ada. Belum. Oh, oke. Semoga dengan adanya produk P5 ini berupa lembar rekam medik dan buku kesehatan bisa membawa fasilitas kesehatan kita ke arah yang lebih baik yang tentunya juga akan kita rasakan bersama-sama. Benar ya? Iya. Oh, setuju ya. Oke, menarik ya. Jadi ada SPD, ada kader UKS, ada buku kesehatan. Masih penasaran sama yang lain? Boleh sharing dong? Saya Bu. Oke, Jihan. Saya sama Zodi, kami dari tim Sarpras gitu. Kami membuat wawancara digital. Kemudian kami memilih beberapa siswa untuk kita wawancari secara langsung. Kemudian kita ambil video dokumentasinya. Oke. Terus kalau di kelompok saya, kami juga membuat poster ajakan supaya siswa-siswa di sini tidak lagi merusak fasilitas sekolah. Oh, oke. Jadi kayak istilah kampanye ya. Kampanye, yuk kita ini loh rawat baik-baik apa yang udah kita punya. Seperti itu ya. Terus kalau boleh tahu video-videonya sendiri itu terus diapakan? Kalau untuk videonya kita upload di Instagram. Oke. Tujuannya supaya apa tuh di-upload di Instagram? Biar
orang-orang itu tahu kalau keresahan mungkin keresahan siswa-siswa terhadap fasilitas sekolah yang ada. Relate banget sama temanya ya. Jadi demokrasi itu kan seperti itu ya. Jadi dari, oleh, dan untuk. Jadi memang aneh gitu kalau pihak yang berwenang memproduksi kebijakan tapi nggak relate sama persoalan yang ada. Jadi timnya Zodi sama timnya Jihan itu ini ya menampilkan fakta fenomena berupa keresahan dari murid sekolah bahwa ini loh persoalannya, dan kemudian dicarikan solusinya dengan metode problem solving, design thinking itu, dan kemudian pada akhirnya di puncaknya kita bikin beberapa produk. Bener gak? Yeah. Oh gitu. Masih menarik. Bertiga ya tadi ya. Oke. Terus kalau posternya sendiri ditaruh di mana atau di share di mana? Kalau untuk poster kelompok saya itu upload di Instagram pribadi masing-masing, Bu. Oke. Jadi biar semakin banyak orang yang tahu poster itu. Jadi semakin banyak yang keajak untuk menjaga fasilitas sekolah. Oh, oke. Kalau bukan kita, siapa lagi ya enggak sih? Benar. Sedangkan itu Bu, di kelompok saya itu selain mengambil video dokumentasi wawancara itu juga membuat PPT Presentasi? persentasenya dari hasil apa? Angket wawancara digital itu. Bahwa apa? Hasilnya apa? Hasilnya itu banyak yang banyak yang membutuhkan fasilitas berikut gitu. Oke. Apa tuh kalau boleh di ranking gitu nomor satunya? Nomor satunya itu kemarin itu kipas angin. Oh, kipas angin. Iya. Oke. Iya. Pesanan paling banyak itu kipas angin kemarin. Pesanan paling banyak. Iya. Gimana kalau kita langsung check out aja? Oh gitu, kipas. Emang jadi teman-teman yang di rumah di benua sana gitu ya, memang Lamongan tuh panas guys. Jadi kipas angin adalah kebutuhan primer. Iya. Oke. Ya. Memang suara demokrasi memang arahnya ke sana sih. Jadi kita meng-capture apa sih keresahan dari publik, dalam hal ini konteksnya adalah sekolah, jadinya ya murid seperti itu. Oke, jadi ya good job ya. Jadi selamat. Cuma memang kampanyenya harus dioptimalkan lagi ya. Harus. Jadi memang tidak selalu hal baik itu dinasihatkan, tetapi juga menampilkan keburukan itu terkadang lebih mujarab untuk menyadarkan orang, ya nggak? Setuju ya? Oke. Kelompok lain barangkali bisa sharing juga nih. Saya. Oke, Randy. Saya sama Risa itu mendapatkan permasalahan di informasi sekolah. Oke. Atau terusnya di mading. Oh gitu. Jadi mading yang ada itu belum memenuhi kebutuhan kamu gitu ya, bisa dibilang. Belum memenuhi. Oh gitu. Gimana? Jadi kami menemukan permasalahan pertama, yaitu mading itu rame pas hanya event-event tertentu saja. Oh gitu ya. Oke, terus. Jadi harus ada pembuatan secara berkala itu. Oke, kontinuitasnya perlu dijaga seperti itu ya. Oke. Terus permasalahan yang kedua itu ada namanya partisipasi siswa kurang untuk mading. Oke. Jadi siswa itu biasanya kalau ada informasi, contoh dari sekolah mau ujian itu, siswa itu jarang untuk melihat mading, tapi lebih sering untuk tanya temannya. Padahal ada mading. Tiap hari dilewatin. Iya. Gak mungkin nggak lewat situ. Cuma dilihat, gak dibaca. Rengos doang. Oh, ada isinya. Oh my god. Ada PR lain itu. Ada kesadaran literasi. Iya, kesadaran. Oh gitu. Jadi ada lagi permasalahannya tadi kalau boleh dibilang satu kontinuitas yang belum terjaga, kemudian yang kedua adalah partisipasi yang belum optimal dari seluruh elemen di sekolah. Masih ada lagi masalahnya. Waduh, banyak ini Bu, kita dengerin ya, apa nih? Itu kurang kreatif. Jadi kami awal masuk SMA itu sampai sekarang saya lihat mading itu isinya cuma poster. Oh gitu, lembaran doang. Lembaran kertas. Oke. Jadi kurang ada untuk inovasi lainnya. Makanya siswa kurang tertarik. Jadi siswa itu cuma melihat
Oh iya biasa nih poster gitu. Jadi kayak Iya. kamu merasa perlu kayak harus dibikin yang gimana gitu ya supaya orang tuh gak cuma nengok tetapi juga mengamati kemudian membaca. Iya. Oke. And then kamu ngapain? Terus kami apa namanya menentukan dan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Untuk yang pertama kita apa namanya membuat maket dulu. Oke, maket. Kayak gimana tuh? Ini ada barangnya. Wede, kita saksikan. Ini maket hasil dari Oh, ini teman-teman ya, ini maket Contoh. dari apa? Oh, gitu. Boleh dijelaskan? jadi mungkin kalau mading sekolah dibuat kayak gini, jadi ini ada apa namanya kayak sentuhan 3 dimensi, jadi bisa dicopot gini. Jadi siswa itu lebih wah apa ini bisa dipegang-pegang gini. Gemes ya? Iya. Terus dibawa pulang. Nanti sepatah gini. Ini patah. Tapi memang tujuannya untuk Misalnya gitu. dipatah-patahin. Wah tidak nih itu. Oke. Terus Boleh disentuh tapi jangan dirusak. Jangan dirusak. Oh gitu. terus kita membuat sentuhan lainnya. Membikin sentuhan lain. Ini ditarik bisa muncul tulisannya, Bu. Ajaib. Ditarik muncul tulisannya. Oh iya. Set. Ini ada Pop-up ya? tulisannya juga. Oke. Iya. Mau tahu gitu mungkin di depannya nggak kosong. Oh Mau iya, ada tahu tulisannya. gitu kali ya. Mau tahu terus dia enggak gimana dong. Oh gitu ya. Jadi orang tuh selain ada kegiatan membacanya juga dia ada kinestetik gitu ya. Iya. Iya. Soalnya Genset. Iya sih. Kenzi. Oke, boleh dong. Aku juga cerita ya dulu waktu jadi mahasiswa Bu Nira juga ngurusin mading BEM dulu benar anak BEM terus Bu Nira tuh bikin jadi di koran di media massa itu kan suka ada rubrik kata silang Iya, ya. Kompas aku potong itunya kolomnya itu sama pertanyaan sudah tempel 2 hari kemudian itu penuh. Jadi orang tuh ternyata gembira tuh, misalnya mampir mau masuk kelas buat kuliah, dia rela loh ngambil pulpen dari tasnya buat gue mau jawab satu gitu, misalnya kayak tulis dan itu benar terjadi. Iya, I did it. Aku melakukan itu waktu mahasiswa. Mungkin kamu bisa juga masukkan ke rubrik teka-teki silang. mungkin itu. Menarik. Terus untuk solusi yang kedua, jadi agar dibuat secara berkala, Bu. Kita menjadwalkan dan menentukan temanya. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan. Jadi contoh kayak sekarang kan Hari Sumpah Pemuda. Mungkin kita bisa tema ini pahlawan. Oh iya. Itu bukannya beda lagi Hari Pahlawan di November. Tapi kan Tapi anyway, tetap aku belain kalian. Pemuda adalah pahlawan bagi kita. Masih relate juga deket Oktober November Iya. kan. Oke, baiklah. Oh gitu, menarik. Jadi nih Mading bakal jadi tim Mading sekolah nih ya berarti. Ya. amin. Ini kalau dari tim SPD nih tim kesehatan berarti tim Mading juga bakal jadi tim Mati. bantuin humas kerja. Iya. Iyalah kerja. Oke, sip. Oke. Oh, ini apa lagi nih? Boleh ceritain? Ini juga mading, Bu. Apa nih? Market mading juga ya? Iya. Kayak gimana? Bisa dijelasin? Ini ngambil tema bullying. Iya. Jenis bullying. Oh, oke. Boleh silakan. Apa menariknya dari market ini? Menariknya tuh bisa dibuka gini. Oh, Ini ada gambarnya. oh iya, benar-benar. Ini juga kayak buku gitu loh, Bu. Lucu. Iya. Terus ada gambar-gambarnya. Iya. Anyway, selain menarik ya bisa dibuka tutup, memang ini jadi menghemat space ya. Iya. Maksudnya yang harusnya kayak Satu kertas full. 3 kalinya ini Tiga kalinya. jadi satu Satu kalinya ini. Nice. Good job. Oke. Dinantikan ya kiprahnya bantuin humas Iya. untuk memberikan yang terbaik buat sekolah. Terus Memori itu sekolah. kan setelah kita membuat market, Mm-mm. jadi jatuh. Terus kita apa namanya? Ini kan namanya uji coba atau tes ini? Prototype. prototype. Memang kita kan di tahap. Ya. Terus tapi kita sudah memasuki tahap kelima. Oke.
Oh iya ya, udah. Udah nempel. Oh udah Rilis. nempel. Dari- Ya, tepuk tangan dong untuk Mama Andi. Udah tahap prima ya, udah di tes ya. Tes. Terus juga udah kamu ini belum? Saring. Udah Bu. Oh, Jadi kemarin gimana, ada gimana? ceritanya. Apa namanya, kan saya tempel itu waktu Jumat siang. Yes. Jumatan. Jadi saya sore lihat di situ banyak yang tertarik Bu. Oh gitu. Jadi Apa itu? saya kasih ada tali-tali gandolan. Iya. Bu. Senang yang lihat Bu, dibolak-balik gitu. Oh gitu. Terus kan saya kasih apa namanya timbulan gitu, kayak biar timbul gitu. Ah. Dicopot. Di situ menarik Iya, ya. terus ditempel. Kan ada namanya. Ada foto Kapitan Patimura Nggih. dan R.A. Kartini. Heeh. Dibalik. Oh dibalik. Iya. Iseng banget. Saking gemesnya itu. Gemes. Gak apa-apa, biasanya nanti Tidak kemudian bersambung berikutnya. Iya. Ini gimana sih? Gitu. Iya. Bisa. Terus sudah tanya-tanya belum barangkali yang udah lihat gimana Kemarin sih depannya pernah gitu. itu Bu. Tanya siswa kelas 10. Ya gimana? Kan lihat mading itu. Disentuh-sentuh, dibuka tutup gitu. Terus saya tanya, apa namanya, gimana? Apa suka mading gini atau poster biasa gitu? Bisa gini Kak. Apa ini? Ah, artinya Berhasil. berhasil. Jadi pembelajaran kita tuh jangan sampai terlepas dari realita ya. Pembelajaran perlu kontekstual. Jadi apa yang menjadi persoalan itu yang kita upayakan untuk kita carikan solusinya. Jadi tidak berhenti pada wacana, tetapi juga pada aksi nyata. Keren. Oke. Siapa nih yang belum ini sharing ya? Ini Bu belum. Oh, siapa? Apa ini? Apa ini? Ini tadi kan Oh. dari tim ketertiban juga ada membangkitkan lagi yang namanya reward. Oke. Nih jadi Jadi besok mau ada itu reward. Oke. Ya. ini ada vouchernya, bonus voucher. Voucher. Ini buat siapa? Buat saya? Bukan. Oh, bukan. Jadi gini Bu, besok itu ada tim yang bertugas untuk merekap rapot gitu Bu. Jadi Mereka rapot rapot. absen. Oh, absen. Absensi. Iya, merekap absensi. Terus kehadiran yang paling bagus atau yang full lah gitu Bu, nggak ada yang absennya, itu yang berhak mendapatkan piagam dan voucher pendidikan ini. Oh gitu. Ini dilakukan secara periodik per semester atau per tahun atau bagaimana? Nah, gitu. Kita masih bingung, Bu. Oke. Itu kita taruhnya per semester Semester atau setengah semester gitu, Bu. Oh gitu. Kalau momentum sih biasanya per semester ya. Biasanya ini just suggestion aja. Keputusan kan ada di kalian seperti itu. Ya. Apakah yakin dengan adanya program macam ini tuh akan membangkitkan? Ya, insya Allah saja, Bu. Ini Oh insya Allah. ya, Namanya juga usaha. Tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. betul. Atau kebalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sama saja. Oh iya sama saja. Pengkhianatan itu antara dua pihak ya. Ya. Oke. Suka deh pintar Juga berargumentasi ini, ya. membuat poster. Bolos itu nggak keren. Ya. Oh gitu. Tapi itu bolos. Oke. Ada tanda silangnya? Bagaimana ini? Oh, enggak ada, Bu. Ini kampanye justru ya. Kayak perlu direvisi ya Mas ya. Oh, iya, Bu. Oh iya. Tapi ini udah go public belum? Belum ya? Sudah. Kita sudah post di Oh sudah Instagram. post. Oke sudah post. Oh, sudah post. Oke nggak apa-apa. Oke. Bolos itu nggak keren. Terus yang keren apa? Tidak bolos. Oh tidak bolos. Pinternya anak-anak kayak Bu Nila ya. Pinter manuvernya ya. Oke. Jadi menarik sekali. Ada lagi nih ya? Belum? Udah semua? Oh oke. Jadi dari 4 area kita, kedisiplinan, fasilitas kesehatan, ketersebaran UKS. informasi, kemudian Kesehatan. kesehatan udah tadi. Mas Arplas, Kelas. semoga membawa kesadaran publik ya untuk lebih menyadari bahwa kita ada masalah loh gitu. Kan memang salah satu kesuksesan pemecahan persoalan itu adalah menemukan persoalan sebenarnya itu apa, dan itu memang ada di tahap kedua design thinking, yaitu di define. Kalau orang salah merumuskan masalah, udah pasti solusinya nggak akan tepat. Seperti itu. Oke,
Teman-teman terima kasih atas kehadirannya, sharingnya. Semoga bermanfaat. Gak cuma wacana doang, tapi juga aksinya. Oke teman-teman semua, demikian podcast kita edisi kali ini. Saya Nila Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih masalah demokrasi. Telusuri demokrasi, ciptakan solusi.